Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Apa kabar kakak-kakakku semua? Alhamdulillah. Baiklah, yang terhormat kepada Kakak Kamabigus Pangkalan Gudeg SMA N1 Sungai Lilin dan para pembinanya dan para staf panitia penyelenggara kegiatan pramuka model blog kepramukaan online ya, yang diagendakan setiap 1 tahun sekali dalam rangka orientasi siswa baru SMA N1 Negeri Sungai Lilin. Baiklah kakak-kakakku semua yang di sini, kakak-kakak penegak. Kenapa kakak memanggil kalian kakak, walaupun itu anak, tapi di sini ke dalam kepramukaan antara adik dan kakak. Kakak karena usia kalian sudah menjelang dewasa. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah, semuanya ini adalah rahmat dari Allah, bisa keadaan sehat, dipertemukan, dan bisa melaksanakan kegiatan rutinitas semacam ini. Ingat, kesehatan itu adalah sangat mahal. Jadi kalian harus menjaga kesehatan. Perkenalkan kakakku penegak semua. Sudah ada yang kenal? Tentunya dari pangkalan SMP, SD ada yang kenal dan ada yang belum. Perkenalkan, kakak adalah Kak Sari Ningsi Budi Utami. Boleh dipanggil Kak Sari, boleh dipanggil Kak Utami. Kakak di sini adalah tugas kepramukaannya sebagai andalan Kuaran Sungai Lilin. Jadi pengurus di Kuaran Sungai Lilin. Dan sebagai pelatih di tingkat Kuarcap. Jadi bagian kakak di Kuarcap itu bagian Pusdiklat. Pusdiklat itu pendidik, membina, mencetak para pembina-pembina. Jadi pembina kakak-kakak ini besok mau jadi pembina pasti ketemu dengan Kak Sari, ya. Jadi bagiannya adalah mendiklat, bagian di Pusdiklat, ya. Tugas sehari-harinya kakak adalah sebagai guru SD, tentunya kalian sudah tahu, ya. Untuk kesempatan hari ini, kakak akan memberikan materi tentang sejarah kepramukaan atau kepramukaan yang ada di Indonesia. Ya, untuk semangatnya kakak akan menghadiahkan dulu sebuah nyanyian. Kalian biar tidak jenuh, walaupun kita tidak tatap muka, tapi harapan kakak seolah-olah adik-adik ini sudah dekat dengan kakak, ya. Kakak akan hadiahkan sebuah nyanyian. Apa kabar? Salam pramuka juga. Apa kabar? Baik-baik saja. Sampai bertemu lagi. Ayo yang di rumah dimanapun kita bernyanyi. Salam pramuka juga. Apa kabar? Baik-baik saja. Sampai bertemu lagi. 2 kali tepuk pramuka. Nah, gimana? Sudah senang? Kakak tidak akan memberikan materi kalau kalian dalam keadaan sedih atau keadaan gundah. Harus fokus. Karena kakak di sini ingin belajar, mempelajar kalian itu fokus, cepat tanggap. Jadi seorang pramuka harus cepat tanggap
apa yang dikasih dengan singkat ini kalian harus tangkap. Makanya harus fokus dulu. Ya. Karena cuma beberapa menit ini nanti kakak akan memberikan tugas kalian. Mengerti nggak apa yang kakak sampaikan ini nanti tentang sejarah pramuka? Siap? Siap. Oke, kalau siap kakak lanjutkan. Sejarah kepramukaan di Indonesia ini itu mengalami ada minimal 8 tahap. Ingat, ada berapa? 8 tahap. Ingat, pertama, dulu bukan pramuka, namanya pandu, ya. Pandu. Pertama kepanduan itu asalnya dari kota negara Inggris, ya. Dari negara Inggris tahun 1968 yang dirintis oleh Lord Baden-Powell. Dia membuat perkumpulan yang namanya Scouting for Boys, yaitu petualang anak muda. Petualangan di alam anak muda. Zaman Inggris, kemudian zaman Belanda. Masuk ke Belanda, Indonesia dijajah Belanda itu mulai tahun 1912. Itu masuklah ke Indonesia disebut kepanduan, belum pramuka ya, ingat ya. Apa masih namanya? Pandu, kepanduan. Itu boleh diikuti hanya anak-anak bangsawan aja. Jadi anak-anak kepemerintahan zaman Belanda dan bangsa Indonesia yang bertugas atau bekerja dengan Belanda. Orang pribumi zaman itu tidak boleh, pemuda pribumi tidak boleh ikut kepanduan. Istilahnya zaman Belanda itu NIPF, ya. Nah, itu zaman Belanda itu. Jadi intinya kepetualangan kepemudaan. Beralihlah ke zaman lagi yaitu zaman Jepang. Nah, di sini kepanduan itu dibolehkan oleh zaman Jepang ini, oleh Jepang hanya dititik beratkan kepada baris bebarisnya aja. Ya, diikutkan namanya Seibodan, Seinedan, istilahnya ya. Itu pada zaman Jepang sudah 3. Kemudian zaman kemerdekaan yaitu tahun 1945. Bagaimana kepanduan? Apa sudah pramuka? Belum, masih pandu. Jadi sudah keempat zaman kemerdekaan. Zaman 4 periode ini kepanduan sudah boleh seluruh pemuda di Indonesia. Bagi orang pribumi boleh ikut kepanduan. Nah, setelah zaman kemerdekaan, kemudian di waktu itu seluruh pemuda-pemuda dari seluruh Indonesia boleh ikut. Tapi intinya begitu juga, hanya petualangan alam dan baris bebaris. Itu intinya. Kemudian beralih ke zaman tahun 1961. Tahun 1961 ini juga masih pandu. Merintisnya beralih ke pramukaan, ya. Ingat, lahirnya kepramukaan itu tahun 61. Jadi tahun 1961 kepanduan dirubah menjadi pramuka, Praja Muda Karana, yang dicetus dengan lambangnya yaitu tunas kelapa. Pada zaman kepanduan belum ada tunas kelapa. Nah, tunas kelapa itu lahirlah pada tahun 61 9 Maret oleh Bapak Sunaryo yang mencetuskan lambang tunas kelapa. Tunas kelapa itu cikal bakal. Cikal itu calon sebagai generasi penerus. Makanya, dan kenapa kok kelapa enggak
cikalnya mangga? Ayo, siapa yang tahu? Kenapa kok nggak cikalnya duren? Ya, kok kelapa? Alasannya karena kelapa itu banyak manfaatnya. Mulai sampai dari akar, batang, sampai buah, semuanya dimanfaatkan. Harapannya pramuka itu seperti kelapa yang serba bisa dan serbaguna. Maka alasannya, maka disetujui yaitu tunas kelapa. Ya, itu pada 61. Kemudian tanggal 14 Agustusnya tahun 1961 dicetuskanlah dengan keputusan Presiden nomor 238 bahwa kepanduan dilebur menjadi kepramukaan Praja Muda Karana. Ya, sudah kelima atau keenam tahun 69 itu ya. Ingat tadi ya, tadi sampai ke tahun 61 sampai lahirnya kepramukaan, ya. Jadi Pandu berubah ke pramukaan tahun 1961 dengan lambangnya pramuka. Kemudian pramuka di sini non government, maksudnya di luar susunan kepemerintahan. Jadi tidak ada hubungannya dengan kepemerintahan. Dia mempunyai dasar hukum sendiri ya. Nah, ini kemudian itu semenjak tahun itu setelah dicetuskan keputusan Presiden nomor 238, kepengurusan kepramukaan itu dilindungi oleh landasan hukumnya, yaitu tadi keputusan Presiden. Membuatlah susunan pengurus. Zaman kepanduan mulai zaman Belanda sampai tahun itu belum ada kepengurusannya secara nasional, ya. Nah, semenjak itu semenjak ada keputusan Presiden bahwa organisasi gerakan kepramukaan, ingat bukan kepanduan, kepramukaan diresmikan. Jadi dibuatlah kalau suatu organisasi harus ada, berarti harus ada pengurusnya secara tingkat nasional sampai ke tingkat gudeg. Nah, nanti kakak akan ajari susunan pengurus nasionalnya sampai ke tingkat gudeg, ya. Nah, kemudian setelah zaman itu sangat gencar-gencarnya kepramukaan. Ya, menggema, ada jambore ya, tahun 70-an itu sudah ada jambore, itu jambore pertama di Sibolangit. Ya, jambore itu pestanya penggalang, ya, pestanya penggalang. Program-program kepramukaan menggencar sampai ke tahun kemarin yaitu 2006. Pramuka tahun 2006 oleh Presiden SBY itu Bapak SBY diadakan revitalisasi, perubahan yang menitik beratkan ke karakter, ya, ke karakter. Kemudian ditambah lagi tahun 2010 dikeluarkan yaitu keputusan Presiden nomor 12. Coba mana ambilkan buku tadi yang gambar. Nah, ini adik-adik ya, ini tahun 2010, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan kepramukaan. Apa intinya di sini? Jadi masa periode demi periode kepramukaan di Indonesia ini lebih berkembang dan berkembang. Kalian bisa melihat perbedaannya. Tadi kakak sudah menjelaskan kalau pada zaman ini titik beratkan petualang dengan cuma berbaris, tapi tahun-tahun sampai sekarang ditambah karakter. Karena pramuka menciptakan manusia yang berakhlak mulia, bertanggung jawab kepada bangsa dan negara,
menjadi patriot yang sopan dan kesatria, mengamalkan Pancasila. Nah, itu harapan. Dan cinta lingkungan. Itu yang bunyinya harapan dari Undang-Undang Gerakan Pramuka, Tujuan Pramuka tahun nomor 12 itu. Jadi mencetak itu. Maka sasarannya di kepramukaan itu dengan teknik sisosif yang tahun 2010 sampai sekarang ini, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik yang kuat. Ya, dalam keadaan bagaimanapun pramuka harus bisa bertindak bijaksana, fleksibel. Nggak usah takut begini-begini. Yang penting berjalan maju ke depan. Ya, itu intinya. Kita harus fleksibel, kita harus bisa menempatkan diri dalam keadaan posisi yang bagaimanapun. Zaman corona, apakah macet pramuka? Tidak. Berjalan, kita masih pakai protokol kesehatan tentang COVID, pakai masker, pakai jarak, kegiatan di luar, bukan hanya di ruangan. Ya, jadi nggak usah takut, kita tetap semangat. Tepuk semangat, semangat lo, semangat. Oke ya, yang di rumah dimanapun kita harus tetap semangat. Yang kedua tentang struktur organisasi gerakan pramuka, kalian bawa HP semua kan? Ayo HP-nya dibuka, jangan hanya untuk TikTokan. Di situ banyak ilmu. Nah, sudah ada gambar struktur organisasi nasional kepramukaan. Nah, di situ yang kakak jelaskan hanya kalau masalah istilah-istilah tentu bisa dipelajari. Yang pertama itu ada garis pembinaan, garis koordinasi, garis pencitraan atau kerjasama. Yang garis koordinasi dan itu di situ ada struktur pengurusan misalnya dari Kuarnas, Kuarda, Kuarcap, Kuaran, dan gugus depan yang terakhir. Gugus depan itu sekolah, Kuaran itu camatan, Kuarcap itu kabupaten, Kuarda itu provinsi, dan Kuarnas itu adalah nasional. Jadi pengurus seluruh Indonesia. Ya, itu adalah teknik pekerjanya. Kemudian ada yang garis pembimbing, pembinaan, pertanggungjawaban. Yang pertama pembimbingan yang nasional adalah Bapak Presiden, Mabinas, Mabida, Mabicap, Mabiran, Mabigus. Mabigus kepala sekolah yang ada di Gudep. Mabiran jadi langsung pembimbing kita adalah Bapak Camat. Ya. Kalau di Kuarcap majelis pembimbingnya adalah Bapak Bupati. Kalau di provinsi, Mabida Bapak Gubernur. Kalau tingkat nasional, Mabinas adalah Bapak Presiden. Jadi pembimbingnya ada, yaitu penanggung jawabnya. Sedangkan yang bagian kerja tadi yang namanya kuah. Apa sih Kak bedanya antara kuah dan mabi? Nah itu harus tahu. Kuah itu adalah kuaran itu adalah kuartir ya, maksudnya kuartir bukan kuaran, kuartir itu ada kuartir ranting, kuartir daerah, kuartir cabang. Kuartir itu proses teknik bekerjanya, ya. Kemudian ada bagian lagi pencitraan kita harus bekerja sama yaitu dengan instansi lain, yaitu maka dibentuklah koordinasi dengan saka-saka. Nah, ya, saka-saka seluruh instansi. Dan di dalam kuartir itu ada teknik musyawarah. Jadi mugus, musran, mucap, musda, munas. Yang diadakan kalau mugus 3 tahun sekali, 1 tahun sekali, musran 4 tahun sekali ya.
Musran itu musyawarah ranting. Jadi sebelum kerja itu harus bermusyawarah dulu, menentukan program. Itu harus seiring dengan yang dari nasional. Tidak bisa langsung yang bawah bekerja sendiri, ada pantauan dari nasional. Jadi harus selalu koordinasi dengan nasional program-programnya. Maka ada kalau di penegak ada, ayo pestanya penegak apa? Raimunas, Raimuda, Raya, Rainas, terus Raida, Raicap, ya. Jadi ya itu program-program itu yang harus secara nasional berjenjang. Jadi tingkatan itu makanya kalau ada kegiatan yang pernah ikut kegiatan nasional pasti nilainya tinggi kalau untuk penilaian portofolio, ya. Ya seperti Kak Bagas ini pernah ikut tingkat nasional. Nah, harus dicontoh untuk adik-adik penerusnya, jangan hanya di tingkat daerah atau hanya di ranting. Kalian kejar-kejarlah, berprestasilah, perbandingan kalian adalah sampai tingkat nasional. Ketemu kawan-kawan seluruh Indonesia. Jadi pramuka itu bukan hanya di daerah kamu aja. Kalian bisa dengan berprestasi sampai tingkat nasional. Sebentar lagi ada seleksi pramuka Garuda dari Gudeg, kemudian nanti seleksi dari ranting, yang menang dibawa seleksi tingkat nasional. Nanti presiden yang mencanangkan memberikan hadiah. Senang kan? Baiklah, kakak-kakakku semua yang dirahmati Allah, kakak bangga dengan kalian. Walaupun bagaimana keadaannya, kita masih mengikuti kegiatan kepramukaan. Maupun dari rumah dengan pakai online, tapi ingat, semangat harus selalu semangat. Tepuk semangat. Semangat. Pesan kakak, jagalah kesehatan, tetap selalu waspada, dan harus tetap berprestasi dalam segala hal, ya. Yang penting apapun yang kalian lakukan dengan niat yang ikhlas. Jangan hanya mengharapkan sesuatu, tapi niat ikhlas dulu, karena semuanya itu hanyalah mencari ridho Allah. Yang penting kita tetap menjalankan dan tetap eksis. Sekian saja materi dari kakak. Bila ada kata-kata yang kakak salah atau kurang berkenan, kakak mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Untuk biar kalian paham apa yang kakak sampaikan tadi, kalian tadi memperhatikan atau tidak akan kakak uji, yaitu dengan tes atau soal. Soalnya cuman 3 aja, mudah, ya. Ada satu, dengarkan semuanya ya, adik kakak-kakakku semua. Ada berapa periode sejarah tentang kepanduan sampai kepramukaan di Indonesia? Ya, tadi kan ada kan ya, periode ini, masa ini, dan masa itu. 2, siapakah Bapak Kakuarnas Pramuka Indonesia? 3, buatlah bagan. Tahu bagan? Atau bagan struktur kepengurusan tentang struktur organisasi pramuka nasional, ya. Bagannya kamu buat.
Paham? Oke. Saya kira itu saja soalnya, nggak usah banyak-banyak. Jadi tahap-tahapnya tadi ada berapa? Ya, itu aja.